Wu Zetian merupakan perempuan satu-satunya dalam sejarah Tiongkok yang berkuasa sebagai kaisar, dan dulunya ia merupakan selir Kaisar Taizong. Permaisuri ini dikenal sangat kaya raya, bahkan konon katanya diketahui jumlah pundi-pundi hartanya melampaui wanita manapun di dunia hingga saat ini. Ia bahkan lebih tajir dari Ratu Mesir paling terkenal, Cleopatra, dan penguasa Rusia, Katarina Agung. Wu Zetian mempunyai nama kecil Wu Mei, lahir 17 Februari tahun 624 Masehi pada masa kekuasaan dinasti Tang. Ia merupakan keluarga kaya yang tinggal di wilayah Luoyang. Ayahnya Wu Xie adalah penguasa kayu yang sukses, dan ibunya berasal dari keluarga bangsawan Yang, di mana keluarga tersebut memiliki pengaruh yang luas. Ketika Wu Zetian berusia 14 tahun, dia menjadi selir Kaisar Li Shimin atau Kaisar Taizong dan bergelar Kairen atau selir tingkat 5. Tapi tampaknya Wu Zetian tidak begitu menarik perhatian kaisar. Ketika Kaisar Taizong wafat, dia meninggalkan 14 anak, namun diantaranya tidak ada yang berasal dari selir Wu Zetian. Sesuai adat, jika seseorang raja tutup usia, maka seluruh selirnya akan menjadi biarawan dan tinggal di kuil yang ada di pegunungan untuk terus mendoakan raja yang telah meninggal seumur hidup mereka. Tetapi kemudian tampaknya Wu Zetian mempunyai rencana lain. Ia mencoba merayu Kaisar Lizi atau Kaisar Gozong, putra dari penerus mendiang Kaisar Taizong. Dengan pesonanya, ia berhasil membuat Kaisar Gozong takluk dan akhirnya menghentikan upacara pencukuran kepala Zetian dan menghentikannya untuk menjadi biarawati. Setelah itu, Kaisar Gozong bahkan membawa kembali Zetian ke istana dan secara resmi menjadi selirnya. Hebatnya, Zetian tak sekedar menjadi selir biasa karena ia diangkat sebagai Zhaoyi atau selir peringkat kedua di bawah Permaisuri Wang, istri dari Kaisar Taizong. Setelah kembali ke istana, Wu Zetian mulai berusaha mewujudkan ambisinya. Kedatangan Zetian ke istana ini secara tak langsung mengancam posisi dari Permaisuri Wang yang memang tengah berada di ujung tanduk setelah hubungannya dengan Kaisar Gozong yang mulai renggang akibat Wang yang tidak bisa melahirkan anak. Tak lama setelah masuk ke istana, Zetian bahkan langsung bisa melahirkan 2 anak, yaitu Pangeran Li Hong pada tahun 652 dan Pangeran Li Xixian pada tahun 653. Hal ini tentu kian mengancam posisi Permaisuri Wang. Namun karena dukungan keluarga Permaisuri Wang yang kuat di kerajaan, meski tak bisa memiliki anak, posisi Permaisuri Wang tetap aman sebagai permaisuri. Meskipun begitu, kabar tentang ketidaksukaan Permaisuri Wang terhadap Zetian bukanlah rahasia lagi di istana. Keduanya diketahui berselisih untuk memperebutkan posisi ratu dinasti Tang. Di satu sisi, Permaisuri Wang berusaha untuk mempertahankan posisinya sebagai ratu, sedangkan di sisi lain, Wu Zetian berusaha menyingkirkan Wang agar bisa menjadi ratu dan menjamin keamanannya dan juga anak-anaknya. Kesempatan bagi Wu Zetian untuk menyingkirkan Permaisuri Wang akhirnya muncul pada tahun 654 saat bayi perempuan yang baru saja ia lahirkan secara misterius ditemukan meninggal karena di atas tempat tidurnya. Meski tak diketahui dengan pasti siapa yang bayi malang ini, Wu Zetian langsung menuduh Permaisuri Wang sebagai pelaku anaknya. Wu Zetian menuduh Wang karena iri padanya karena bisa melahirkan anak hingga tega. Permaisuri Wang adalah orang terakhir yang terlihat di ruangan itu dan tidak punya alibi. Dan tak hanya menuduh Permaisuri Wang, Wu Zetian bahkan juga menuduh Xiao dan keluarga Permaisuri Wang lainnya menggunakan ilmu sihir untuk mencelakai dia dan anak-anaknya. Akibat tuduhan ini, Kaisar Gozong yang kala itu tengah murka akibat kematian anaknya
langsung mencabut posisi Permaisuri Wang sebagai permaisuri dan mengusir seluruh keluarganya dari istana. Setelah Permaisuri Wang meninggalkan istana, Wu Zetian akhirnya berhasil menjadi ratu pada tahun 655 Masehi. Dan setelah proses pengasingan itu, Wu Zetian memerintahkan agar Permaisuri Wang dihabisi. Sementara itu, anak Zetian sendiri tak pernah benar-benar terungkap. Hanya saja menurut beberapa ahli sejarah Tiongkok kuno, sebenarnya Zetian sendirilah yang putrinya agar bisa memanfaatkannya untuk menggulingkan Permaisuri Wang dan merebut posisinya sebagai ratu dinasti Tang. Setelah semuanya terjadi dan ia berhasil menjadi permaisuri, langkahnya ternyata tidak sampai di situ. Saat menjadi permaisuri, ia mulai bekerja untuk menghilangkan saingan lainnya. Pada saat itu, putranya ditunjuk sebagai pewaris tata, dan ketika kaisar mulai jatuh sakit, Kaisar Gozong hendak menetapkan Wu Zetian sebagai walinya dalam memerintah kekaisaran secara resmi. Tetapi lantaran ditentang menteri dan pejabat, Kaisar Gozong menetapkan Wu Zetian sebagai wali kekaisaran secara tak resmi. Dengan demikian, Wu Zetian semakin diberi tanggung jawab untuk mengambil keputusan politik menggantikannya. Hal ini membuat marah banyak orang dan serangkaian pertikaian pun terjadi, di mana Wu Zetian dan para pesaingnya berusaha untuk saling melenyapkan. Tak berselang lama, Kaisar Gozong kemudian meninggal pada tahun 683 Masehi. Kematian Kaisar Gozong ini sendiri oleh banyak ahli sejarah diduga kuat merupakan ulah Wu Zetian yang secara perlahan memberikan racun untuk memperburuk kondisi kesehatan Kaisar Gozong hingga akhirnya ia meninggal. Dan juga putra mahkota Li Hong yang menentang Wu Zetian lantaran tindakannya yang terlalu mencampuri urusan pemerintahan meninggal juga secara mendadak. Pada umumnya, para sejarawan juga mempercayai bahwa Wu Zetian sendirilah yang meracuni anaknya Li Hong. Setelah kematian suaminya dan putra tertuanya, putra keduanya Li Zixian diangkat menjadi kaisar sebagai Kaisar Zongzong dengan harapan ia bisa mengontrol putranya di balik layar. Tetapi kaisar baru itu tampaknya tidak mematuhi ibunya. Jadi permaisuri Wu Zetian dan sekutunya bekerja sama untuk menggulingkan dan mengirim anaknya ke pengasingan. Tak lama kemudian, Wu Zetian menunjuk anaknya Li Dan sebagai Kaisar Ruizong untuk menggantikan kakaknya sebagai raja baru kerajaan Tang. Tapi hal ini tak berlangsung lama, karena Wu Zetian yang sudah tak lagi mempercayai orang lain, sebenarnya hanya menjadikan Li Zixian sebagai raja boneka yang ia gunakan untuk mengulur waktu saat Wu Zetian memperkuat kekuasaannya, sebelum akhirnya ia memutuskan untuk naik tahta. Pada masa transisi ini, Wu Zetian juga merubah nama dinasti Tang menjadi dinasti Zhou, dengan maksud untuk menghapuskan segala ikatan dengan dinasti Tang, sekaligus meminimalisir upaya pemberontakan yang muncul. Tahun 690 Masehi, setelah merasa kekuasaannya cukup, Zetian kemudian memaksa Li Dan untuk turun tahta dan memberikan kekuasaannya pada Zetian. Sejak itulah, Zetian secara resmi menjadi kaisar wanita pertama dalam sejarah Tiongkok. Periode ini juga merupakan saat di mana ia mulai meresmikan namanya menjadi Wu Zetian, yang kurang lebih berarti mawar yang menguasai langit. Naiknya Wu Zetian ke tampuk kekuasaan sangatlah kejam, dan pemerintahannya pun tidak kalah kejamnya, karena ia terus melenyapkan saingan dan lawannya dengan menggunakan taktik yang terkadang brutal. Namun walaupun ia terkenal kejam, di masa pemerintahannya ia memperluas sistem ujian pegawai negeri, meningkatkan status agama Buddha di masyarakat Tiongkok, dan mengobarkan serangkaian perang yang membuat kekaisaran Tiongkok
Tiongkok berkembang lebih jauh ke barat dibandingkan sebelumnya. Meskipun kontroversial, permaisuri ini juga berhasil menjadi kepala negara Kekaisaran Cina selama bertahun-tahun. Dia juga dikenal sebagai pemimpin yang baik untuk rakyatnya. Wu Zetian menjunjung toleransi beragama serta membuat rakyatnya menjadi sejahtera dan makmur. Berkat dagangan komoditas teh dan sutra di jalur sutra, dan inilah yang membuat kekayaannya berkembang pesat. Berkat perdagangan tersebut, lebih dari 300 juta unit mata uang akhirnya diproduksi pada masa dinasti Tang. Selain itu, permaisuri Wu Zetian memanfaatkan keterampilan militer dan diplomatiknya dengan membentuk jaringan mata-mata dan polisi rahasia yang sukses. Kemampuannya dalam memimpin negara ini dibuktikan juga melalui kemampuannya selama 15 tahun untuk menyebarkan pengaruh kerajaannya hingga ke Asia Tengah dan membawa kerajaannya menjadi yang terbesar di dunia pada masa itu. Meskipun di keluarganya ia merupakan perempuan berdarah dingin, ia menjadi ratu yang populer dan dicintai. Pada awal abad ke-8, Wu Zetian jatuh sakit dan kemudian digulingkan. Dan tak lama setelah itu ia meninggal pada 16 Desember tahun 705. Sebelum wafat, Wu Zetian mengangkat Li Zixian kembali menjadi kaisar dengan sebutan sebelumnya, yaitu Kaisar Zhongzong. Pengangkatan ini dilakukan pada 23 Februari tahun 705. Dengan demikian, nama pemerintahan pun kembali berganti menjadi dinasti Tang dan bertahan sampai tahun 907. Setelah kematiannya, sesuai dengan permintaan terakhirnya, Wu Zetian tak ingin disebut sebagai permaisuri yang turun tahta, melainkan permaisuri daseng atau permaisuri pelindung. Dan sesuai dengan perintah putranya Kaisar Zhongzong, ibunya tersebut akan dimakamkan di Mausoleum Qianling, komplek pemakaman yang juga digunakan untuk menguburkan Kaisar Gozong. Sayangnya, meski berhasil membuat ibunya dimakamkan di tempat yang layak, namun Kaisar Zhongzong harus merelakan makam ibunya kosong dan tak memiliki nama. Hal ini karena kebanyakan orang di istana menganggap Zetian tak layak untuk dimakamkan di area pemakaman keluarga kerajaan. Terlepas dari prestasi Wu Zetian dan perubahan baik yang ia hasilkan pada masa pemerintahannya, banyak orang yang menganggap Wu Zetian sebagai raja yang kejam dan tamak. Karena itu, namanya dianggap tak layak untuk tertulis di area pemakaman kerajaan. Jadi meski Wu Zetian dimakamkan di sana, namun batu nisannya harus tetap kosong. Ya, seperti itulah kisah Wu Zetian, permaisuri ratu paling berpengaruh sekaligus kejam di Tiongkok. Gimana menurut kalian kisah yang satu ini? Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi.